بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaifahalukum teman-teman? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran tematik kelas 4. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita hari ini mendapatkan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga pembelajaran kali ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kali ini kita sudah memasuki tema 9, subtema yang ke-1, pembelajaran yang kedua dan ketiga. Dan materi kita hari ini adalah yang pertama, hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua, sumber energi di sekitar kita. Kemudian yang ketiga, melakukan wawancara tentang sumber energi. Baiklah teman-teman, mari kita menuju materi yang pertama, yaitu hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Nah teman-teman, setiap orang hidup di lingkungan yang berbeda-beda. Seperti apakah lingkungan tempat tinggal kalian? Nah teman-teman harusnya bersyukur kalian yang bisa hidup di lingkungan bersih, nyaman, dan asri. Tidak semua orang dapat hidup di lingkungan yang seperti itu. Masih banyak orang yang kurang beruntung karena hidup di lingkungan yang gersang, kotor, dan kumuh. Lingkungan yang bersih, nyaman, dan asri harus selalu dijaga agar tidak berubah menjadi kotor, gersang, dan tidak nyaman. Selain menjaga dan merawat lingkungan, kita juga harus selalu berdoa agar tidak ada gangguan terhadap lingkungan kita. Nah, hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Bagaimanakah keadaan lingkungan kalian? Kalian tentu ingin menikmati lingkungan yang nyaman dan asri, bukan? Nah, menikmati hidup di lingkungan yang nyaman dan asri merupakan hak kita sebagai warga masyarakat. Kita juga berhak memanfaatkan berbagai sumber energi. Selain hak, kita juga memiliki kewajiban terhadap lingkungan. Nah, contohnya adalah menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan salah satu kewajiban kita. Nah, teman-teman bisa buka halaman 14 di tema 9. Ya, di halaman 13 dan 14 ya. Menyediakan ruang terbuka hijau yang ditanami pepohonan bertujuan mengikat air hujan sehingga dapat mencegah terjadinya banjir. Tindakan itu merupakan salah satu bentuk kewajiban kita terhadap lingkungan. Kewajiban? Nah, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau sesuatu yang harus dilakukan. Sebaliknya, sesuatu yang harus diterima disebut dengan hak.
Apakah hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan? Nah, mari kita diskusikan bersama-sama. Nah, apakah hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan? Bisa kalian buka halaman 14 di situ. Yang pertama, hak kita terhadap lingkungan. Yang pertama adalah menikmati lingkungan yang nyaman dan asri. Nah, yang kedua bisa kalian isikan di kotak yang telah tersedia di situ di titik-titik. Yang kedua yaitu memanfaatkan berbagai sumber energi. Kemudian yang ketiga, hak kita adalah berhak mendapatkan udara yang sehat dan bersih. Keempat, kita berhak mendapatkan air yang sehat dan bersih. Kemudian yang kelima, bisa kalian catat, kita berhak menikmati hasil dari tanaman yang dibudidayakan. Nah, selanjutnya untuk kewajiban kita. Apa saja kewajiban kita terhadap lingkungan? Yang pertama, membersihkan lingkungan dari sampah. Kemudian yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Ketiga, mengurangi penggunaan bahan kimia yang bisa merusak lingkungan. Kemudian yang keempat, mengurangi penggunaan kendaraan yang merupakan sumber polusi. Selanjutnya, menjaga ketentraman dan kenyamanan bersama. Nah, itu tadi ya teman-teman, hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Ini harus kita laksanakan dengan baik ya. Untuk yang terlebih lagi untuk kewajiban kita terhadap lingkungan. Jika kita hanya menuntut hak saja, tidak melaksanakan kewajiban, maka lingkungannya menjadi tidak stabil. Nah, bisa sampah di mana-mana, lingkungannya kotor, bising, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, mari kita lanjut ke materi yang berikutnya, yang kedua yaitu sumber energi di sekitar kita. Teman-teman, sudahkah kalian sarapan pagi ini? Nah, sarapan merupakan sumber energi bagi tubuh kalian untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, di alam ini juga terdapat banyak sumber energi. Contohnya yaitu minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Jangan lupa, matahari juga merupakan sumber energi bagi alam ini. Nah, dalam materi kali ini kita akan membahas sumber energi yang ada di sekitar kita. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak sumber energi. Sumber-sumber energi tersebut dari yang berupa minyak dan gas bumi atau migas hingga yang bukan minyak dan gas bumi atau non-migas. Sumber-sumber energi tersebut tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Semua sumber energi harus dimanfaatkan secara bijaksana demi kesejahteraan penduduknya. Nah, sumber energi dibagi menjadi dua. Ada sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan sumber energi yang dapat diperbarui. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber energi ini merupakan sumber energi yang dapat habis.
Sesuai dengan namanya, sumber energi ini tidak dapat diperbarui. Contohnya, sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Minyak bumi dan batu bara merupakan sumber energi yang berasal dari tumbuhan dan makhluk hidup yang terpendam selama jutaan tahun. Nah, oleh karena itu, minyak bumi dan batu bara termasuk sumber energi fosil. Adapun gas alam merupakan minyak bumi yang berwujud gas. Sumber energi ini sebenarnya masih dapat diperbarui, tetapi membutuhkan waktu sampai ribuan bahkan jutaan tahun lamanya. Minyak bumi dan batu bara akan habis jika digunakan terus-menerus. Diperlukan waktu berjuta-juta tahun agar minyak bumi, gas alam, dan batu bara dapat tersedia kembali. Nah, bisa kalian perhatikan di buku kalian ya. Tema 9 yang ada di halaman 18 dan 19. Di situ ada contoh gambar pengeboran minyak bumi, kemudian penambangan batu bara, silahkan dilihat di situ. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 2, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui. Nah, sumber energi yang dapat diperbarui merupakan sumber energi yang tidak akan habis walaupun digunakan terus-menerus. Sumber energi ini dapat memperbarui sendiri. Akan tetapi, ada juga sumber energi yang bisa diusahakan atau dibuat manusia. Walaupun demikian, kita harus tetap bijaksana dan hemat dalam menggunakan energi. Contoh sumber energi yang dapat diperbarui adalah yang pertama angin, matahari, gelombang laut, kemudian pasang surut air laut, panas bumi, biofuel, air, dan biomasa. Nah, yang pertama adalah angin. Angin ini merupakan salah satu sumber energi yang tidak pernah ada habisnya. Selama bumi ini masih ada, angin akan tetap ada karena ketersediaannya tidak terbatas. Bisa kalian buka di halaman 19, di situ terlihat ada pembangkit listrik tenaga angin. Nah, angin sendiri seringkali dimanfaatkan dalam teknologi kincir angin, khususnya di negara-negara dengan intensitas angin sangat banyak. Angin ini nantinya akan mendorong turbin dari kincir angin yang bisa menghasilkan energi listrik. Pemanfaatan energi angin menjadi listrik di Indonesia telah dilakukan seperti pada pembangkit listrik tenaga Bayu atau PLTB Samas di Bantul, Yogyakarta, dan PLTB di Sidrap di Sulawesi Selatan. Kemudian matahari. Matahari merupakan sumber energi paling penting dalam kehidupan manusia. Sumber energi panas dari matahari juga banyak digunakan untuk berbagai macam aktivitas seperti fotosintesis buatan, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, dan menjemur berbagai hasil pertanian. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang terdapat di Indonesia antara lain PLTS Karangasem, Bali, PLTS Raijua, PLTS Nule, dan PLTS Solor Barat di Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang berikutnya gelombang laut. Nah, energi gelombang laut atau ombak adalah energi terbarukan yang bersumber dari tekanan naik turunnya gelombang air laut. Indonesia sebagai negara maritim yang terletak di antara dua samudra
berpotensi tinggi memanfaatkan sumber energi dari gelombang laut. Nah, sayangnya sumber energi alternatif ini masih dalam taraf pengembangan di Indonesia. Bisa kalian buka di situ di halaman 20 ya. Kemudian sumber energi dari pasang surut air laut, di situ ada gambarnya ya. Halaman 20 ya, pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut. Energi pasang surut air laut adalah energi terbarukan yang bersumber dari proses pasang surut air laut. Terdapat dua jenis sumber energi pasang surut air laut. Pertama adalah perbedaan tinggi rendah air laut saat pasang dan surut. Adapun yang kedua adalah arus pasang surut, terutama pada selat-selat yang kecil. Pemanfaatan air laut pasang atau gelombang dari air laut ini dapat dijadikan sebagai sumber energi terbarukan untuk menghasilkan listrik. Nah, layaknya energi gelombang laut, Indonesia memiliki potensi yang tinggi dalam pemanfaatan energi pasang surut air laut. Sayangnya, di Indonesia sumber energi ini belum termanfaatkan. Kemudian, panas bumi. Nah, energi panas bumi atau geotermal adalah sumber energi terbarukan berupa energi termal atau panas yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi. Energi panas bumi diyakini cukup ekonomis, berlimpah, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Namun, pemanfaatannya masih terkendala pada teknologi eksploitasi yang hanya dapat menjangkau di sekitar lempeng tektonik. Pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP yang dimiliki di Indonesia antara lain PLTP Sibayak di Sumatera Utara, PLTP Kamojang di Garut, Jawa Barat, PLTP Gunung Salak, Jawa Barat, PLTP Ulubelu di Lampung, PLTP Dieng di Jawa Tengah, dan PLTP Lahendong di Sulawesi Utara. Kemudian biofuel. Apa itu biofuel? Biofuel atau bahan bakar hayati adalah sumber energi terbarukan berupa bahan bakar baik padat, cair maupun gas yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Sumber biofuel adalah tanaman yang memiliki kandungan gula tinggi seperti sorghum dan tebu, dan tanaman yang memiliki kandungan minyak nabati tinggi seperti jarak dan kelapa sawit. Bisa kalian lihat di situ halaman 21 yang F ya, bagian F biofuel. Di situ ada gambar biji jarak dapat diolah menjadi biofuel. Kemudian air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Aliran air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi ini dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Air yang jatuh dari bagian atas bendungan menghasilkan arus yang sangat deras. Arus itu dapat digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air atau bisa untuk menggerakkan kincir air yang memutar generator. Generator yang berputar akan menghasilkan energi listrik. Nah, energi air adalah salah satu energi alternatif pengganti bahan bakar fosil yang paling umum. Ya, karena banyak sekali ya di sini pembangkit listrik yang menggunakan tenaga air. Bisa kalian buka di halaman 22 di situ. Nah, sumber energi ini didapatkan dengan memanfaatkan energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki air. Saat ini sekitar 20% konsumsi listrik dunia dipenuhi dari pembangkit listrik tenaga air atau yang dimaksud dengan PLTA. Kemudian yang terakhir adalah biomasa
Apa itu biomasa? Biomasa adalah jenis energi terbarukan yang mengacu pada bahan biologis yang berasal dari organisme yang hidup atau belum lama mati. Sumber utama biomasa antara lain bahan bakar kayu, limbah, dan alkohol. Contoh pembangkit listrik tenaga biomasa atau PLTBM di Indonesia adalah PLTBM Pulubala di Gorontalo yang memanfaatkan tongkol jagung. Nah, sumber energi terbarukan ternyata belum dimanfaatkan secara optimal di Indonesia. Masih sebanyak 90% energi di Indonesia masih menggunakan energi berbahan fosil, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Nah, itu ya teman-teman. Matahari. Nah, jangan lupa matahari juga merupakan sumber energi yang terbesar yang ada di bumi. Energi matahari tidak akan habis walaupun terus digunakan. Energi matahari bermanfaat bagi seluruh alam, terutama makhluk hidup. Nah, teman-teman bisa mencari informasi mengenai manfaat energi matahari bagi manusia, hewan, tumbuhan, dan alam sekitar. Melakukan wawancara. Pada pembelajaran sebelumnya, pada pembelajaran tadi kalian telah mengetahui sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi apa sajakah yang ada di sekitar tempat tinggal kalian? Nah, dapatkah kalian menyebutkannya? Nah, sumber energi apa sajakah yang ada di sekitar tempat tinggal kalian? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian bisa melakukan wawancara dengan orang-orang yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Kalian akan melakukan wawancara untuk memperoleh data mengenai sumber-sumber energi yang ada di daerah kalian. Nah, kalian bisa melakukan wawancara dengan narasumbernya, yaitu orang tua, saudara, atau mungkin tetangga kalian. Nah, daftar pertanyaannya bisa kalian lihat di halaman 24, ya. Coba dilihat di situ daftar pertanyaannya. Siapakah nama bapak atau ibu yang diwawancara ini ya? Kemudian hewan apa sajakah yang masih dapat dijumpai di lingkungan sekitar bapak atau ibu atau saudara misalnya ya. Kemudian tumbuhan apa sajakah yang masih dapat dijumpai di lingkungan sekitar bapak atau ibu? Nah, itu salah satu contoh pertanyaan yang digunakan saat wawancara. Nah, lakukan wawancara ini ya. Kemudian lakukan wawancara ini kepada orang tua kalian misalnya, atau kepada saudara ya. Silahkan kalian nanti rekam ya menggunakan voice note, bagaimana cara menanyakan, kemudian jawaban dari narasumbernya, kemudian hasilnya kalian catat di halaman 24 ya. Itu ya, nanti sekaligus untuk tugas untuk kalian ya. Silahkan melakukan wawancara dengan orang tua kalian, saudara, atau bahkan tetangga, kakek, nenek juga boleh. Lakukan wawancara tentang sumber energi ya. Yang pertama ditanya namanya dulu, kemudian bisa menggunakan pertanyaan yang ada di halaman 24, di situ nomor 2. Nah, bisa kalian susun dulu pertanyaannya apa saja, kemudian kalian tanyakan dan direkam melalui voice note. Begitu ya, teman-teman. Sudah paham kan semuanya? Nah,
untuk mengetahui bagaimana kondisi lingkungan di sekitar kita. Nah, Ustazah rasa cukup sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Insya Allah besok kita akan bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Baiklah teman-teman, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.